Seringkali kan kita waktu dikatain, diejek atau diapain, kita cuma diem aja gitu ya, merasa ya kalau gua marah, ntar gua dibilang baperan atau gua sensitif. Karena banyak banget dari kita adalah orang yang nggak enakan gitu ya. Dan saking kita nggak enakan, kita pengen gitu membuat semua orang seneng sama kita. Padahal itu adalah hal yang naif. Selamat datang di channel ini bersama gue Jordi Suharli. Jadi buku hari ini yang akan kita bahas adalah buku Tak Mungkin Membuat Semua Orang Senang, karangan Jong Moon Jong, penulis Korea. Sebelumnya mohon bantuannya untuk subscribe channel ini dan juga like video-video yang bermanfaat buat teman-teman dan bagikan ke orang-orang yang butuh insight ini. So, kita langsung aja masuk ke buku ini. Jadi kenapa gue membahas buku ini? Karena menurut gue buku ini menarik sekali untuk kita bahas. Karena banyak banget dari kita, termasuk gue ya, gue pribadi, gue adalah orang yang gak enakan gitu ya. Dan saking kita gak enakan, kita pengen gitu membuat semua orang senang sama kita. Padahal itu adalah hal yang naif gitu ya. Sebaik-baiknya orang gak mungkin kita disukain sama semua orang. Apakah salah kita berusaha untuk disukai semua orang? Nggak salah, tapi pada kenyataannya pasti akan ada aja orang yang nggak suka sama kita. Dan teman-teman, buku ini mengingatkan bahwa ya nggak bakal mungkin kita membuat semua orang senang. Jadi jangan sampai tersiksa sama pikiran kita yang kita berharap semua orang senang sama kita. Oke, let's go, kita masuk. Jadi di prolog ini, si penulis mengatakan bahwa ini adalah cara bagaimana menghadapi orang kasar yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Pada intinya, seluruh buku ini akan mengajarkan kita tips dan cerita-cerita yang bermanfaat untuk kita praktekkan di kehidupan kita dalam menghadapi orang-orang yang menyakiti kita, yang kasar lah, mulutnya entah mulutnya, entar fisiknya ya. Pokoknya dia menyakiti kita gitu ya. Di prolog ini si penulis mengatakan bahwa dia menyaksikan sebuah adegan acara seperti kayak ini talk show di mana ada hostnya, ada bintang tamu. Dan bintang tamu tersebut ada wanita bernama Kim Suk. Mohon maaf kalau misalkan gue salah baca atau gue salah pronunciation-nya. Pokoknya Kim Suk gitu ya. Dan si komedian cowok, komedian gitu ya, yang suka mengkomedi lah, suka komedi. Dan di adegan tersebut ada si komedian mengatakan kata kasar terhadap Kim Sok, bintang tamu wanita tersebut. Dia mengatakan, muka lalu kok kayak pria ya gitu. Sontak kaget si Kim Sok, tapi dia nggak marah. Yang menarik di sini adalah dia nggak marah. Kalau dia marah mungkin nggak jadi cerita di buku ini gitu. Dia nggak marah, dia cuma ngelihat dengan tatapan serius ke komedian itu. Lalu dia berkata, oh, nyindir. Pas dia ngomong seperti itu dengan nada yang pelan, dengan tetap nggak emosional, si komedian tersebut malah merasa bersalah. Dia langsung bilang, maafin gue ya, gue cuma bercanda, itu hanya gurauan katanya. Lalu si Kim Suk ini mengatakan iya nggak apa-apa. Lalu dia melanjutkan ke pembicaraan berikutnya. Dari adegan di sini kita bisa melihat bahwa Kim Suk itu wanita yang sangat bijaksana gitu ya dalam menghadapi masalah. Dan dia berhasil membuat si komedian tersebut menyadari bahwa dia salah loh ngomong seperti itu. Dan penonton yang lain juga langsung melihat bahwa si komedian kasar nih, mainnya fisik, body shaming. Nah, adegan tersebut ya berakhir di situ. Dari cerita ini, gue pribadi belajar bahwa kita tuh harus seperti Kim Suk. Ya dimana kita harus berani mengekspresikan kalau gue nggak suka sama omongan lo. Seringkali kan kita waktu dikatain, diejek atau diapain, kita cuma diem aja gitu ya, merasa ya kalau gua marah, ntar gua dibilang baperan atau gua sensitif. Ini kejadian banget di hidup gua gitu ya, di diri gua waktu gua masih kelas 8 SMP. Kelas 8 ya SMP ya, kelas 2 SMP. Waktu itu semester 2 gue inget banget muka gue full jerawat. Yang dimana itu lagi pubertasnya muka gue full jerawat. Dan gue dikatain oleh beberapa orang. Termasuk yang paling menyakitkan adalah guru gue yang bercanda seperti itu. Gue masih inget banget di otak gue, dia berkata seperti itu. Itu muka lu, muka apa candi? Kok banyak ukirannya? Wah. Ya sontak sekelas tertawa oleh jokes si guru itu. Dan gurunya juga tertawa. Ya gue
ikutan tertawa. Seperti itu. Ternyata itu salah, teman-teman. Dan juga ada beberapa teman-teman gue yang selalu berkata, muka lu itu muka pebunglon, kok warnanya ganti-ganti, entah merah entah hitam. Ya kan kurang ajar kan. Ya namanya jerawat ya merah entah hitam entah kuning ya kan. Ya gue ikutan tertawa. Gitu-gitu doang. Padahal di hati gue sakit gitu ya. Padahal di hati gue sakit. Tapi gue gak punya keberanian untuk mengemukakan gue tuh gak suka sama candaan lu. Sering kali kita begitu gak sih teman-teman, sebagai orang yang gak enakan gitu ya. Apa gue cuman sendirian yang merasa seperti itu? Tapi kayaknya enggak lah. Gue berdua lah ini sama penulis ini, berdua. Jadi di buku ini dia bilang seperti ini, kalau misalkan kita berani ngomong ke orang tersebut, pasti orang tersebut bilangnya, ya gue cuma bercanda, kenapa lu serius begitu, baperan amat sih. Atau kalau kita ngomong, tadi gue gak suka lo sama candaan, lu kenapa gak bilang dari tadi? Kalau lu bilang dari tadi kan gue gak bercanda kayak gitu, ya gimana ya? Kalau kita bilang dari tadi dia bercanda gitu, ya gimana orang udah dia ngomongin juga baru kita tahu ternyata dia bercandanya sekasar itu. Dan orang-orang yang seperti gua dan penulis ini, Jong Munjong, mungkin ada teman-teman yang lain, kita akan merenung, apa emang bener ya muka gue separah ini? Atau kok gue sakit hati dicandain begitu, apa emang gue baperan ya? Pikiran itu ternyata nggak boleh ada di otak kita, teman-teman. Kenapa? Kalau kita pikiran ada seperti itu, maka yang ada di pikiran kita cuma satu. Orang tersebut nggak salah, dia nggak melukai kita, guanya aja yang baperan. Dan itu salah besar. Itu salah besar. Jadi kita nggak boleh seperti itu. Dan tapi di buku ini dikatakan kalau kita menyatakan ketidaksenangan dengan keras, kita dianggapnya seorang emosional yang agresif. Misalnya kita tegurnya dengan agresif. Jadi sekarang gue udah memiliki jurus bagaimana cara mengemukakan ketidaksenangan kita pada orang yang menyakiti kita dengan cara yang asertif. Asertif itu nggak agresif, nggak pasif. Kalau pasif kan kita diem aja gitu ya, kayak sekarang nih gue nih, kayak gue dulu ya, gue diem aja. Kalau agresif itu kita marah, kita ngomong kasar, kita katain muka lu aja ya, kayak pantat panci gitu. Iya, itu agresif. Ntar disangkanya kita emosional. Jadi dengan cara asertif. Asertif tersebut adalah cara yang kita ngomongin baik-baik dengan nada yang lembut, tidak emosional. Seperti yang dilakukan Kim Sok gitu ya. Iya nggak apa-apa, oh nyindir ya gitu, itu salah satu. Atau kita bisa datangin orang tersebut, nextnya lu jangan bercanda kayak gitu ya, gue tersinggung. Omongan lu, ya namanya gue jerawatan ya, namanya pubertas ya mau gimana gitu ya. Ya pasti jerawatan. Nah akhirnya kan orang tersebut sadar bahwa dirinya salah dan dia nggak bakal ngomong itu lagi ke kita. Atau kita tambahkan, gue sih nggak perlu temen ya, makanya gue berani ngomong nih ke lu kalau kata-kata lu kasar gitu. Bagaimana kalau lu ngomong kata-kata tersebut atau candaan tersebut ke orang yang nggak bisa nerima perkataan atau bercandaan lu tersebut? Yang ada dia malah tersakiti dan lu malah jadi kayak jahat banget. Dari situ kita membantu orang itu untuk sadar bahwa dirinya salah. Dan di buku ini juga dikatakan, semua orang bisa melakukan kesalahan, tetapi kalau dia nggak tahu bahwa sesuatu itu salah, mereka akan terus mengulanginya. Apalagi semakin tinggi posisi seseorang dan semakin bertambah usia seseorang, sikap mereka cenderung semakin kasar. Karena mereka jarang didebat oleh orang lain. Ya kasusnya kayak gue yang diledekinnya sama guru, mana berani gue ngomong, betul kan? Mungkin yang jadi korban bukan gue doang, mungkin beberapa yang lain gitu, teman-teman yang lain, dia kakak kelas gue, entah adik kelas gue. Kan dia jarang disautin karena kita punya rasa takut gitu ya. Kalau kita negur orang yang lebih tua atau yang jabatannya lebih tinggi atau guru, ya kita takut konsekuensinya itu ada konsekuensinya lah. Bukan nggak ditemenin, tapi takut nilai jelek, takut dibilang kurang ajar amat lu berani ngelawan guru atau berani negur guru gitu ya. Jadi alangkah baiknya ya kita tetap lakukan asertif itu. Kita harus tegur bahwa itu menyakitkan kita. Di buku ini mengatakan seperti itu. Dan terus teman-teman diingatkan di sini, kita sering banget bertemu orang yang kasar dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada orang-orang yang melewati batas karena mengabaikan kenyataan bahwa jarak psikologi setiap orang tuh beda-beda. Lu temen gua, tapi lu tuh bukan
orang tua gua atau lu tuh bukan, ya masa lu sampai bercanda sepegitunya sih. Jadi kalau kita melewati orang-orang yang kelewat batas seperti itu, kita nggak boleh diem aja sama orang-orang itu. Kalau misalkan kita diem aja, di buku ini dikatakan berarti kita bersikap pasrah. Dan di buku ini penulis mengatakan dia itu ingin hidup dengan percaya diri. Dan dia juga ingin bisa bebas dengan menyingkirkan suara-suara yang masuk ke pikiran dia, yang mengganggu pikirannya sendiri. Seperti misalkan punya badan. Badan ideal kita setelah kita timbang, kayak gue, tinggi gue cuma 163. Menurut gue idealnya gue ya harusnya sih 63 gitu ya. 163 dikurang 100 berat badan ideal. Tapi sekarang ini gue lagi di 67. Yang dimana lewat sedikit. Terus kalau ada orang yang ngatain gimana-gimana, ya terus apa gue harus diet keras langsung biar 62? Enggak lah, gue ya biasa aja. Gue olahraga tetap rutin, dan lama-lama akan terus menurun berat badannya. Dan masa otot terus mengembang. Jangan sampai kita gara-gara mikirin omongan-omongan orang, kita merasa tertekan hidup kita. Jadi nggak semua orang-orang omongan yang menyakiti kita harus dengerin gitu loh. Nah, jadi si penulis kan bilang, gue tuh mau ya hidup sesuai apa yang gue mau gitu loh. Ya kalau gue merasa ini gue happy, no comment lah. Lu semua jangan ngomongin gue ingin bagaimana lah. Ya seperti itu. Dan diingatkan lagi, emang semuanya butuh waktu untuk mengembangkan kemampuan kita mengekspresikan diri. Seperti halnya kita berolahraga, pertama kali push up, pertama kali bersepeda, pertama kali berlari, pasti akan capek dalam 10 menit, 15 menit di awal ya. Atau push up 10 kali udah capek banget. Tapi kalau ketika kita rutin, maka itu akan terbiasa. So, dalam mengekspresikan diri juga demikian. Kita harus berani rutin sedikit demi sedikit. Kalau ada orang yang kasar sama kita ngomong dengan asertif. Ingat ya, asertif. Tidak agresif dan nggak pasif. Harus kita tegur. Lagi-lagi gue kutip dari yang tadi di buku katakan, semua orang pasti akan melakukan kesalahan. Tapi dia nggak tahu kalau itu salah sebelum orang lain memberitahukan kalau dirinya salah. So, mari kita bantu dunia ini, terutama Indonesia, untuk membangun manusia-manusia, orang-orang yang sifatnya kasar menjadi tidak kasar. Dengan caranya, ya kita menegur bahwa kalau dia salah. Kalau kita diam aja, makin banyak orang-orang yang kasar dan dia merasa itu nggak salah, ya tamat riwayat. Oke teman-teman, sekian pembahasan buku kita di Tak Mungkin Membuat Semua Orang Senang. Kita jumpa lagi di next video. Kita akan membahas tentang bagian 1, tidak perlu menjadi orang baik. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe dan like video ini dan bantu share ke orang-orang yang membutuhkan video ini. Oke, bye-bye semuanya, dan ingat, satu insight setiap hari.